Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, ayyuhat talabah wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini pembahasan ilmu faraid, ilmu hukum waris Islam. Kita masih berada pada bab yang kedua dari buku ini, yaitu bab tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam as-sahihah tentang faraid, tentang pembagian waris. Kita akan masuk kepada ayat berikutnya. Setelah kita membaca ayat yang ke-11 dan ke-12 dari surah An-Nisa, ya. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-176, wahyal akhirah, ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. Khatamallahu azza wa jalla hadhihi surah, Allah menutup surat ini dengan ayat tentang waris, ya, ayat tentang waris. Ayat ini, ayat yang ke-176, ya, adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala tentang warisan bagi ikhwah, ya, saudara-saudara sekandung dan juga saudara-saudara seayah. Nah, adapun saudara-saudara seibu atau waladul sudah dijelaskan pada akhir, ya, ayat surah An-Nisa, ayat yang keberapa? 12. Nah, kita baca ikhwah. Allah Jalla wa Ala berfirman, yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu, ya. Taib, fatwa tentang kalalah, ya, sebagaimana akan dijelaskan. Ya, yastaftunak, mereka meminta fatwa tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah kepada mereka, Allah memberikan fatwa, memberikan jawaban kepada kamu tentang kalalah. Ya, sudah kita jelaskan makna kalalah, ya. Nah, dan dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah makna kalalah, ini mru'un halak, yaitu ketika ada seorang yang halak, yakni mati, ya, laisa lahu waladun, dia tidak memiliki apa? Walad. Tidak memiliki walad, yakni anak laki-laki atau anak apa? Perempuan, cucu laki-laki atau cucu apa? Perempuan. Tidak memiliki furu'. Ya. Juga tidak memiliki apa kemarin, ya, usul zakar. Tidak memiliki usul zakar, ayah, kakek. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang, ya, meninggal, ya, kalalah, ya. Taib. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban tentang kalalah, yaitu ketika seorang mati dia tidak memiliki keturunan dan juga tidak memiliki usul dzukur, tidak memiliki ayah, tidak memiliki asl zakar. Walahu ukhtun, tetapi dia memiliki ahli waris ukhtun, ya, saudari perempuan. Nah, saudari perempuan di sini, ya, ayat ini menjelaskan saudari perempuan sekandung dan saudari perempuan apa? Seayah. Ya. Walahu ukhtun, dan dia memiliki ukhtun, saudara kandung, ya, saudara perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka bagi saudaranya ini, saudarinya ini, apakah saudari sekandung kalau sendiri atau saudari apa? Seibu, seayah, sama saja. Nah, walahu ukhtun, dia memiliki satu saudari, ya, seorang saudari sekandung atau seayah. Falaha nisfu ma tarak, maka bagi saudarinya ini yang sendiri dia mendapatkan berapa? Setengah dari harta yang dia tinggalkan. Nah,
Saya mati, misal ikhwan, saya mati, saya tidak punya ayah, tidak punya asal apa? Zakar. Saya tidak punya anak-anak. Ya. Berarti saya apa? Kalalah di sini. Saya punya satu saudari. Ya. Saya punya saudari sekandung atau saudari apa? Seayah, sama saja. Ya. Nah, kalau saya ahli warisnya hanya dia saja, saudari satu ini, apakah sekandung atau seayah? Maka seperti dalam ayat ini, falaha nisfu ma tarak. Maka bagi dia, bagi saudarinya ini, nisfu ma tarak, separuh dari yang dia apa? Tinggalkan. Nah, lebih jelas di sini. Sebaliknya kalau yang meninggal kalalah itu adalah wanita ini, ya. Seorang wanita meninggal, tidak punya ayah, tidak punya apa? Ya, asal zakar, tidak punya keturunan, tapi dia punya saudara laki-laki. Punya saudara apa? Laki-laki. Saudara laki-laki seapa? Sekandung atau saudara laki-laki seayah. Bukan saudara laki-laki seibu. Kalau saudara laki seibu dapatnya seperempat. Ya. Ya. Kalau seorang wanita mati dalam keadaan kalalah, tidak punya asal zakar, tidak punya ayah, tidak punya aulad, ya, banin, banat, ya, atau auladul banin, tidak memiliki cucu, ya, tapi dia punya saudara laki-laki, punya saudara apa? Laki-laki. Maka saudara laki-laki ini mengambil semua hartanya, mengambil semua apa? Hartanya. Wahuwa, dan saudara laki-lakinya ini yarithuha, ya, mewarisi apa? Semua harta saudarinya ini yang meninggal. Illam yakullaha waladun, ya, kalau saudari yang meninggal ini tidak punya anak, ini kalalah lagi namanya, ya. Tak punya apa? Anak. Nah, wabillahi taufiq. Bisa dipahami ya, ya? Baik. Fa in kana tasnatain, fa in kana tasnatain, dan apabila saudara perempuan itu ada dua orang, ya. Jika seorang mati punya saudari perempuan dua saudari perempuan, ya, sekandung atau seayah, falahu matsulusani mimma tarak, maka bagi kedua saudarinya sekandung atau dua saudarinya apa? Seayah mendapatkan 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Nah, keadaan yang lain yaitu jika seorang mati kemudian punya saudari, ada laki-lakinya, ada apa? Perempuannya. Nah, disebutkan di sini, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa, dan jika saudari-saudarinya, saudara-saudarinya yang masih hidup itu, ya, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ya, falidzakari mithlu hadzil unsayain, maka bagi yang laki-laki mendapatkan bagian 2 kali apa? Perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadhillu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum ini kepada kalian, ya, agar kalian tidak sesat. Artinya kalau tidak mengamalkan ini berarti seorang apa? Sesat. Nah, dalam keadaan sesat. Nah, Allah menjelaskan ini agar kalian tidak sesat, ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, insyaallah ayat ini jelas. Nah, bisa difahami? Antum paham ya? Baik, antum Mas Turki? Kelewat. Baik, agar tidak kelewat. Nah, sekarang saya tanya. Dan pertanyaan ini antum jawab, ya. Antum, khusus antum, yang lain tidak usah jawab. Antum pertanyaannya. Baik, saya tanya lagi. Ayat ini menjelaskan tentang kalalah, ya. Apa itu kalalah? Seorang yang meninggal tidak memiliki anak atau tidak memiliki ayah dan tidak memiliki dan anak. Jangan atau, ya. Seorang mati tidak memiliki anak-anak termasuk cucu
dan tidak memiliki apa? Ayah. Ya. Tapi tidak memiliki ayah. Kadzalika kakek alal qaulur rajih. Nah, tidak punya usul zukur, tidak punya asal usul, dia yang laki-laki, ayahnya, kakeknya, paham? Dan tidak memiliki apa? Ya, anak-anak. Ini sudah harus difahami. Ini kalalah. Ayat ini sedang menjelaskan kalalah. Baik. Nah, seorang mati dalam keadaan kalalah tapi punya saudara. Nah, ini saudara-saudari. Nah, sekarang kita sedang bicarakan warisan untuk saudara-saudaranya apa? Mayit. Ketika mayit itu kalalah, mati dalam keadaan tidak memiliki apa? Anak-anak dan tidak memiliki apa? Ayah usul zukur. Nah, jadi fokusnya di situ. Jadi sekarang antum jangan mikir ahli waris yang lain. Yang antum pikirkan orang ini mati tidak punya ayah dan tidak punya keturunan. Ya, adapun kalau ada ibu tidak masalah. Ya, ada nenek tidak ada masalah. Jangan dipikir. Ya. Sekarang dia mati tidak punya ayah, tidak punya anak-anak, tapi dia punya apa? Saudara. Nah, saudara-saudara mayit ini bisa saudara sekandung, bisa saudara seayah, bisa saudara apa? Seibu, kan demikian. Nah, saudara seibu sudah dijelaskan kemarin pada ayat yang ke-12 dari surat An-Nisa. Nah, sekarang ya kita membahas ayat yang ke-176, yaitu ketika orang mati dalam keadaan kalalah, ya, ahli warisnya adalah saudara-saudara sekandung atau seayah. Paham ya? Baik. Sekarang kita rinci satu persatu. Kalau seandainya ahli warisnya adalah satu orang saudari, berarti perempuan. Saudari itu mesti perempuan, ya. Saudari, ya. Apakah itu saudari sekandung atau saudari seayah, sama saja. Yang penting satu saudarinya, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Paham ya? Ya. Sekarang, kalau ya ahli warisnya adalah dua orang saudari, ya, sekandung. Dua orang saudari sekandung dapat berapa? 2/3. Ya. Itu kelewat. Nah, ada lagi yang antum kelewat, coba ya. Ya. Kalau yang meninggal atau ahli warisnya adalah dua orang saudari, tadi sekandung ya. Sekarang seayah berapa? Dua orang saudari seayah. 2/3. Iya, 2/3 juga. 2/3. Ya. Nah, kalau sekarang yang yang ada adalah dua orang, tapi satu saudari sekandung, satu saudari seayah, sama. Satu saudari kandung dan satu saudari seayah, sama. Saudari seayah dengan saudari sekandung beda. Ya, beda ya namanya. Artinya dapatnya sama. Enggak. Inilah di sini lah. Dapat 2/3. Iya. Tapi cara pembagiannya tidak dibagi rata. Karena saudari sekandung itu derajatnya lebih tinggi, maka kita beri dia setengah. Adapun saudari seayah kita kasih 1/6. Setengah ditambah 1/6 ketemunya berapa? 2/3. Paham ikhwan ya? Paham di sini. Jadi ayat ini jelas ikhwan. Kalau saya mati, ya, saya punya ahli waris hanya satu saudari perempuan. Jangan antum pikir satu saudari perempuan itu sekandung atau seayah. Yang penting salah satu dari ini. Kalau tidak sekandung ya seayah, berarti dapat berapa? Setengah. Ya. Kalau dua orang saudari sekandung atau seayah, berapa? 2/3. Nah, kalau sama derajatnya dibagi rata, kalau beda derajatnya dalam arti yang satu saudari sekandung, yang satu saudari seayah, saudari sekandung dikasih setengah, saudari seayah dikasih 1/6, ketemunya sama 2/3. Paham itu ya, Pak? Nah,
Dan itu berlaku untuk 2 atau lebih. Jadi kalau kita saudarinya 3, 4, 5, 6 sama 2/3, maksimalnya 2/3. Saya mati meninggalkan 10 orang saudari sekandung misal. Jadi ayah saya punya anak 11, 1 laki-laki saya dan 10 semuanya apa? Perempuan. Nah, saya mati, ayahnya sudah tidak ada, saya tidak punya anak, saya mati meninggalkan 10 saudari sekandung. Maka 10 saudari sekandung itu mendapatkan 2/3 harta. Nah, paham ya? Baik. Kalau 10 itu ternyata yang 5 adalah saudari sekandung, yang 5 adalah saudari apa? Gimana nih? Ini luput lagi nih. 1/6 untuk yang seayah, 5 orang itu dapat berapa? Jadi kalau seperti ini kasusnya, ya kalau dua orang saudari atau lebih itu kan 2/3. Jadi 5 saudari sekandung itu dapat 2/3. Lengkap 2/3, berarti tidak ada lagi jatah untuk saudari seayah, tidak dapat. Gitu. Ya. Saudari saya ini tidak dapat. Nah, jadi rincian masailnya seperti itu. Kembali kepada ayat ini. Wa huwa yarithuha illam yakul laha waladun. Kalau yang mati adalah perempuan, ahli warisnya adalah apa? Saudara laki-lakinya. Apakah itu seayah atau sekandung? Sekandung atau seayah? Maka saudara sekandung atau saudara seayah ini mengambil semua harta apa? Ya, saudarinya yang meninggal. Nah, wabillahi taufiq. Nah, kalau mereka itu laki-laki dan perempuan, ya, disebutkan di sini wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Jika ahli waris itu adalah saudara-saudara, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ya, falidzakari mithlu hadzil unthayain, maka yang laki-laki 2 kali bagian apa? Perempuan. Ini juga ada rinciannya tadi, ikhwan, ya. Ada rinciannya, tapi kalau kita sebutkan nanti pusing nanti, ya. Ya. Baik. Nanti datang saatnya. Ya, datang saatnya penyebutan secara apa? Rinci. Tetapi intinya ikhwan, ya, intinya baik, barangkali di antara pendengar ada yang ya belum bisa memahami. Baik. Insyaallah nanti pada lembaran berikutnya akan kita baca lebih lebih rinci, ya. Tapi intinya ayat ini, ayat yang ke-176 dari surah An-Nisa ini adalah ayat yang menjelaskan tentang warisan saudara-saudari sekandung dan saudara-saudari seayah. Nah, itu saja. Camkan baik-baik, ya. Adapun saudara-saudari seibu atau auladul sudah dijelaskan khusus di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-11, ya, surat An-Nisa ayat yang ke-12, surat An-Nisa ayat yang ke-176, ada satu hal penting yang juga perlu kita ambil faedah di sini, ya, bahwasanya ya bagian-bagian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya, tidak lebih dari apa yang disebutkan dari ayat-ayat ini. Ada 6 pecahan, 6 angka yang merupakan bagian-bagian bagi ahli waris, ya. Di situ ada 2/3, di situ ada 1/3, dan di situ ada 1/6, di situ ada setengah, di situ ada 1/4, dan di situ ada 1/8. Hadhihi sittah, 6 angka inilah, ya,
al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Tidak ada selain itu. 2/3, 6, 1/3, kemudian berapa? 1/6, kemudian setengah, berikutnya 1/4, berikutnya berapa? 1/8. Nah, mereka telah ditetapkan bagian-bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagian-bagian tertentu tersebut. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Barangkali ada yang ditanyakan? Bismillah. Antum faham tidak, akhi? Abu siapa tuh? Abu Zuhri atau Abu Sulaiman? Hah? Abu Mujahid. Ayo. Mana Abu Mujahid? Faham tidak? Belum paham? Antum baca lagi, ya kan? Antum ulangi lagi. Nah, ya. Tapi ada yang paham tidak? Ada. Alhamdulillah. Penting ini namanya. Setidaknya antum bisa berpikir, kalau saya mati, ya, kemudian saya tidak punya ahli waris kecuali saudari perempuan saja saya. Nah, saudari perempuan itu sekandung dapat berapa tadi? Setengah. Alhamdulillah, berarti antum paham. Kalau antum meninggal, kemudian saudari antum 3, berarti berapa? 2/3. Berarti paham antum. Baik. Kalau saudari antum meninggal, yang meninggal itu saudari antum. Saudari antum tidak punya ayah, sudah meninggal, anak-anaknya juga tidak ada. Ya. Hanya antum saja ahli warisnya. Saudara laki-laki, apa yang antum dapatkan? Semuanya. Berarti antum paham. Antum paham berarti itu. Alhamdulillah. Ya, majelis ilmu itu kalau kita duduk ya ada faedah namanya. Insyaallah taala. Yang bikin ruwet itu tadi contoh-contohnya terlalu banyak. Ya. Baik. Baca ayat, ya, antum pahami. Jadi ayat ini, ayat di dalam surah An-Nisa ayat 176 adalah ayat yang menjelaskan tentang, ya, warisan bagi saudara-saudari sekandung atau apa? Seayah. Nah, kita lanjutkan satu ayat berikutnya namanya. Pembahasan mudah insyaallah. Di satu keadaan, ya, di satu keadaan ada seorang mati tidak punya ahli waris. Tidak punya ahli waris yang termasuk dari apa? Ahli waris yang telah Allah tetapkan. Ya. Tetapi dia memiliki kerabat. Ya. Jadi kerabat kita itu banyak sebenarnya. Ada kerabat dekat, kerabat jauh, ya kan? Ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Ya. Ini difahami bersama. Jadi kerabat itu tidak sama tingkatannya. Ya. Kerabat itu ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang, ya, mahram, ada yang bukan mahram. Ya. Baik. Di dalam waris pun demikian. Ada kerabat kita yang termasuk ahli waris dan ada kerabat kita yang bukan termasuk apa? Ahli waris. Ya. Ada yang bukan termasuk ahli waris. Ya. Ini yang dikatakan dengan zawil arham. Ya. Zawil arham, kerabat, ya, dekat kita tapi bukan termasuk dari apa? Ahli waris. Ada kerabat yang bukan termasuk ahli waris. Baik. Seorang mati dalam keadaan ahli warisnya tidak ada. Ya, ayahnya tidak ada. Nah, ibunya juga tidak ada, anaknya tidak ada, cucunya tidak ada, ya. Tapi masih ada apa? Kerabat. Ya, yang diistilahkan dengan zawil arham. Nah, zawil arham inilah, ya, orang-orang yang nanti berhak untuk mendapatkan warisan jika sudah tidak ada ahli waris. Ya. Baik ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8, atau ahli waris yang termasuk dari asabah. Nah, baik. Ya. Seperti misalnya khalah.
Khalah itu bukan ahli waris. Khalah itu saudarinya siapa? Ibu, itu khalah. Ammah juga demikian. Bibi, saudarinya ayah kita juga bukan ahli apa? Waris. Yang termasuk ahli waris adalah paman kita, am. Khal pun juga bukan termasuk ahli waris. Namun dalam kondisi tertentu bisa jadi mereka mendapatkan apa? Warisan. Karena tidak ada lagi ahli waris. Mereka yang disebut dengan zawil arham. Naam, rincian pembahasannya ada pada bab khusus insyaallah taala pada buku ini. Namun yang menjadi pembahasan kita di sini adalah apa dalil bahwasanya zawil arham memiliki hak untuk mendapatkan apa? Warisan. Ini saja intinya. Dalilnya adalah surah Al-Anfal ayat 75. Itu saja yang ingin kita jelaskan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dalam surah Al-Anfal ayat 75, "Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum." Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Jadi yang memiliki hubungan kekerabatan itu aula, lebih berhak daripada yang tidak memiliki apa? Hubungan kekerabatan. Nah, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Fahadil ayat ini ikhwatil kiram di dalam surat Al-Anfal ayat 75 ini adalah dalil yang menjadi pegangan bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya ketika ahli waris dari kalangan laki-laki, ahli waris dari kalangan perempuan sudah tidak ada, ya, maka kemudian harta itu nanti akan diberikan kepada apa? Zawil arham. Zawil arham. Bagaimana cara pembagiannya? Ya, bagaimana ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya? Maka ini ada pada pembahasan khusus. Nah, wal ulama ikhtalafu fi hadhil masalah, dan para ulama juga ada khilaf dalam masalah zawil arham. Ya, tetapi yang rajih bahwasanya zawil arham memiliki hak untuk mendapatkan warisan di saat sudah tidak ada lagi apa? Ahli waris. Wad dalil, dan dalilnya adalah ayat ini. Ayat di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-75. Nah, ini barangkali ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, ya. Dan insyaallah taala satu pertemuan lagi kita akan menyelesaikan, ya, bab yang kedua. Ini bab tentang ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang apa? Faraid. Naktafi bihadzal qadri. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.